Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan yang di studio dan yang di rumah, nama saya Soleh Solihun. Udah gaya ya, seperti orang-orang di TV gitu. Apa kabar yang di rumah gitu. Akhirnya saya bisa masuk Metro TV, dapat jatah ngomong 8 menit. Padahal saya bukan Surya Paloh. Mudah-mudahan ini nggak diedit ya Pak ya, peace. Oh ya, saya takut ini bulu hidung keluar soalnya. Aman kan bulu hidung saya? Karena menurut saya bulu hidung itu salah satu hal yang paling harus diperhatikan dalam hidup ya. Coba bayangkan, kalau Anda pasti di sepanjang umur Anda pasti menemui momen di mana Anda berbicara dengan orang yang bulu hidungnya pada offset. Dan ketika itu Anda pasti dibuat bingung gitu, canggung. Mau dibilangin nggak sopan, nggak dibilangin ini melambai-lambai gitu. Coba misalnya, ya jadi begini toh, apalagi kalau meeting tuh bulu hidung pada keluar-keluar gini, kita mau bilangin gimana? Lebih enak bilang, gitar lu fales itu. Nggak sakit hati kan orang begitu dibilang, mas bulu hidungnya, pasti dia. Saya nggak mengerti apa konsep orang yang membiarkan bulu hidung keluar-keluar gitu. Kalau Anda bertanya-tanya kenapa para pejabat kumisnya baplang alias mentereng, mungkin itu salah satu cara untuk menyiasati supaya bulu hidung offset tidak keluar. Coba lain kali perhatikan di billboard wajah Voke. Kalau di zoom 50 multiple zoom itu pasti kelihatan ada yang set. Maaf bang. Saya kan tidak mengkritik kebijakan, aman. Kalau di TV nggak ngeritik kebijakan, aman, nggak akan disensor. Tapi belum pernah ada kan ngeritik bulu hidung kan? Ini saya tidak bermutu sekali ya dapat kesempatan ngobrol di TV ngomongin bulu hidung. Untungnya untungnya lo namanya bulu hidungnya rapi gitu. Coba kalau bayangkan cakep-cakep bulu hidung ini. Dan untungnya ini Presiden SBY bulu hidungnya rapi meskipun tidak kumisnya baplang. Coba bayangkan lagi suasana konferensi pers, dia marah, terus dia bilang ngomong, saya prihatin, bulu hidung keluar-keluar gitu. Nanti rakyat Indonesia bilang, kami juga prihatin Pak, lihat bulu Bapak. Pasti ini taunya dari Twitter semua ya, wajah-wajahnya wajah-wajah berpendidikan soalnya kan, bukan seperti penonton-penonton acara pagi gitu. Saya lihat kalau tidak usah nyebut merek tidak apa-apa, tapi semua konotasinya tahu kemana. Jadi kalau diperhatikan, ini wajah-wajah menengah ke atas lah. Kalau di penonton-penonton musik pagi itu, kayaknya wajah-wajah orang susah gitu ya. Saya rasa ada penurunan yang signifikan dari jumlah joki remaja ketika ada acara TV itu. Pasti Anda yang di Jakarta pernah bertanya-tanya, kenapa sekarang joki tua-tua ya? Kalau antara tua-tua, mas-mas, anak kecil lagi digendong gitu, nggak ada yang remaja-remaja tanggung. Nah, perginya ke stasiun TV. Dan sejak adanya acara-acara stasiun TV, acara-acara yang di pagi-pagi itu, yang musik itu, peningkatan jumlah cowok melambai itu makin tinggi kayaknya. Perhatikan ya kalau cowok sudah terlalu ceria, dijamin sisi femininnya lebih tinggi daripada sisi maskulinnya. Dan ngomong soal Twitter, ini pasti ada yang suka bertanya-tanya ya. Kayaknya cewek itu paling pintar. Sejak ada Twitter, itu jumlah cewek yang menarik jadi meningkat ya. Cewek karena dilihat cuma dari sisi berapa senti, berapa mili itu jadi semua terlihat cantik. Anda pernah merasa GR nggak ketika ada yang mention, ih ceweknya cakep gitu. Padahal kalau di Google ternyata itu bintang Korea gitu. Dan Twitter juga, kalau buat orang galau itu Twitter menghilangkan fungsi teman. Karena sejak adanya Twitter orang tidak curhat sama teman dekat tapi sama orang asing tengah malam gitu. Coba pastikan Anda belakangan ini sejak pada punya Twitter nggak pernah ada teman curhat, aduh gua naksir si ini, aduh gua galau, nggak ada kan? Itu gara-gara semua Twitter gitu. Orang pada curhatnya ke dunia maya yang nggak dikenal, pasti curhat yang mbak itu kata-kata ya. Pakai hashtag galau. Dan kalau buat artis, itu bisa jadi uang jajan ya. Kalau tweet itu di atas 50.000 itu lumayan dibayar ratusan ribu buat per tweet. Ini juga kayaknya Smart Friend pernah nge-tweet berbayar kan ya? Oh belum pernah, berarti kalau belum saya aja dibatit berbayar. Kalau buat Tifatul Sembiring, Twitter itu buat latihan pantun. Dan karena ada pepatah yang bilang, practice makes perfect. Latihan membuat sempurna. Jadi kita doakan semoga Tifatul Sembiring terus berlatih. Halo Pak, jangan diblok.
Tidak ada konten porno di sini, Pak. Aduh, saya agak aneh juga ya, datang ke Jakarta, merantau, pengen jadi jadi wartawan, terus tahu-tahu disuruh melawak gini. Kalau tidak lucu pasti nanti di Twitter dimarah-marahin lagi. Apalagi kata stand up show di Twitternya, tahu kan bacanya? Tidak lucu, uang kembali. Itu bukan buat Anda. Itu buat kami. Tidak lucu, dalam uang kembali dalam kurung gagal transfer. Jadi bunyi seberapa tinggi tertawa Anda, semakin tinggi desibel tertawa, semakin lancar transfer kami. Tadinya saya mikir lagi kecil masuk TV jadi ustadz kali ya, biar enak gitu, sekalian syiar Islam itu, karena nama saya Soleh Solihun kan ya. Sudah soleh, solihun pula kan. Dijamin 2 kali soleh tuh, 2 kali lipat solehnya. Tidak ada sekarang kan ustadz semua pakai nama Ustadz Jeffrey, kurang islami gitu. Gimnastiar kayak gimnasium aja. Tapi sayang ya, ustadz sekarang ini trennya kalau nggak Timur Tengah, ya sudah tentu saya tidak Timur Tengah ya. Dari hidung saya kurang besar. Yang besar lubang hidungnya. Kalau saja udara disubsidi, saya pasti sudah di ban MUI karena pakai udara bersubsidi. Kurang Timur Tengah. Dan yang saya perhatikan sekarang bahkan ustadz pun harus ngondek. Tahu ngondek? Asal kata dari kondektur. Kondektur apa? Melambai-lambai gitu kan. Jamaah. Oh, jamaah. Peace, Pak. Dulu saya lagi kecil bercita-cita jadi pendekar padahal ya. Sebelum jadi ustadz ya, sebelum ada Zainuddin MZ, saya pikir Zainuddin MZ keren sekali ngomong di depan. Tapi sebelum Zainuddin MZ saya mengenal Brahma Kumbara. Makanya ketika SMA saya belajar silat, wirid, ada silatnya silat-silat yang pakai nggak bener lah, pakai wirid puasa, padahal puasa bukan lillahi ta'ala tapi karena lillahi silat itu. Karena niatnya ingin mendapat ridho silat. Saya belajar pengen jadi macan itu kan, tahu ilmu macan kalau Anda tahu itu membuat Anda tidak sadarkan. Ternyata sekarang gara-gara biskuit semua bisa jadi macan, saudara. Tidak perlu itu puasa-puasa, wirid-wirid, aduh. Buat apa coba? Tapi kalau dipikir-pikir apa manfaatnya jadi macan? Saya baru tersadar sekarang ya. Setelah dan repot itu, wirid-wirid bawa isim kemana-mana. Kalau WC harus ditaruh. Kalau kena air ini katanya nanti hilang kekuatannya, itu ribetnya. Makanya sekarang tinggal pakai biskuit aja bisa jadi macan. Tapi apa manfaatnya jadi macan coba? Di lingkungan kerja tidak ada manfaat yang jelas bilang bahwa ketika lu bisa jadi macan, lu bisa dapat duit banyak. Ketika diwawancara HRD coba, keahlian kamu apa? Saya bisa jadi macan. Terus apa manfaatnya jadi macan? Nah itu coba bayangan. Aduh capek saya ngomong. Ini tidak ada isinya lagi nih. Tolong lain kali Smart Friend diisi airnya ini. Kerjasamalah dengan produk yang mineral lain gitu. Smart Friend in conjunction with apa. Jadi ketika diminum bisa ada produk placement. Nah itu terus ngomong-ngomong soal Twitter, pasti saya sudah closing ternyata saudara-saudara. Saya tidak smooth, ini tidak smooth berarti. Ini nanti kalau ada yang dibilang di Twitter tidak smooth, nggak apa-apa, saya sadar saya tidak smooth ya. Jadi kalau Anda mau komentar @soleh-solihun, biarin, saya tunggu komentar Anda. Saya tunggu following Anda supaya tweet berbayar saya makin banyak, saudara-saudara. Saudara-saudara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Yang sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.